Firista Sofiarti. Saya katekis pastoral difabel di Keuskupan Surabaya. Menjadi seorang katekis pastoral difabel untuk mencapai titik ini bukanlah hal yang mudah. Bukan soal tantangan yang ada di luar saya atau orang lain yang menghalangi, tetapi halangan-halangan itu justru terjadi dalam diri saya, di mana saya harus bergulat dengan diri saya, berangkat atau tidak di Surabaya, memilih menjawab ya atau tidak, dan itu bukanlah perkara yang mudah bagi saya waktu itu. Kurang lebih saya memikirkan hal ini hampir 5 bulan. Saya sempat menghindar dari panggilan ini, tapi semakin saya menghindar, semakin hati saya tidak tenang, semakin panggilan itu terasa semakin kuat, hingga dalam keterbatasan saya ini, saya berdoa novena untuk benar-benar memurnikan panggilan ini, artinya supaya saya sungguh ya untuk berangkat ke Surabaya menjadi katekis pastoral. Setelah berdoa, saya akhirnya memutuskan ya, dengan segala apapun nanti yang di depan saya hadapi. Awal-awal menjadi seorang katekis pastoral difabel ini juga bukan hal yang mudah, karena sebelumnya belum ada yang memulai, belum ada profil yang jelas yang hendak dicapai. Upah difabel pun juga banyak, artinya tidak hanya satu kekhususan, tetapi banyak, dan penanganannya pun berbeda-beda. Tantangan pertama adalah intern dengan diri saya sendiri juga. Bagaimana saya menghadapi emosional saya ketika menghadapi suatu kondisi yang mungkin saya belum bisa menerima. Harus juga satu sisi belajar lebih tentang difabel, tentang bagaimana mendampingi umat difabel, terutama dalam pelayanan sakramen, lalu seni menjelaskan kepada orang-orang, terutama juga kepada para imam, dan itu tidak selalu mulus. Ada yang mudah menerima, ada yang secara harus menolak, ada yang ya di awal ada yang jelas-jelas menolak juga ada. Nah, lalu apakah ada perasaan ingin menyerah? Sampai saat ini saya belum menyerah, dan saya harap saya tidak akan pernah menyerah. Karena ketika saya sedih menghadapi situasi yang tidak pro, katakanlah, bukan kepada umat difabelnya, tetapi juga orang-orang di sekitar saya. Nah, itu saya semua teringat bahwa panggilan ini pun adalah panggilan dari Yesus sendiri. Apa buktinya? Ya, yang saya jelaskan tadi adalah usaha dari doa juga yang memampukan saya untuk menjawab ini. Hal yang membuat saya juga untuk terus bertahan adalah ketika suatu kali ada perkumpulan doa, ibadah, pendalaman iman bersama teman-teman komunitas Petrus Persekutuan Ekaristi Tunarungu Keuskupan Surabaya. Salah satu mengatakan begini, sudah lama saya berdoa supaya ada pendamping untuk
komunitas ini dan teman-teman difabel Katolik yang lain, karena melihat waktu itu Romo Didi yang mendampingi juga lama-lama semakin sibuk, dan doa saya terkabul bahwa Tuhan mengabulkan dan Tuhan mengirimkan Melani sebagai pendamping iman di komunitas ini. Bagi saya adalah suatu kata-kata yang indah. Doa yang diucapkan dia adalah doa yang sudah lama dan baru terwujud di tahun 2019. Teman-teman, berkarya bermisi itu memang bukan hal yang mengenakan atau menguntungkan kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan memanggilku, Tuhan memanggilmu, dan mari kita siap untuk menjawab, iya, ini Tuhan, ini aku, utuslah. Terima kasih Tuhan.